selamat datang di Project Crime Fiction. Di channel ini saya akan banyak mengulas segala hal tentang kepenulisan fiksi kriminal. Di video ini saya akan mengulas apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penulis. Yang pertama tentu saja niat. Niat ini kalau saya bagi dua pengertiannya, maka yang pertama, niat ini adalah sama artinya seperti keinginan untuk melakukan sesuatu. Lalu bagaimana dengan niat yang berikutnya? Niat yang berikutnya ini kalau saya boleh maknai, sama halnya seperti tentang kualitas bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Misalnya saja nih, ada seorang penulis baru ya, ingat penulis baru. Lalu ia membuat sebuah buku, dia mencetaknya, kemudian dia menjualnya, lalu kalian beli buku ini. Ketika kalian beli, kalian bisa mengatakan semacam ini ya, kalau buku ini bagus, wah penulis ini niat banget ya bikin buku. Atau kalau bukunya ini kurang bagus di mata kalian, kalian akan mengatakan, kayaknya penulis ini nggak niat deh untuk bikin novel ini. Seperti itu. Jadi, niat yang saya maksud itu adalah kualitas sebuah pekerjaan yang sudah kita lakukan. Jadi tadi ada dua ya pengertian niat, yaitu satu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu, yang kedua adalah kualitas bagaimana pekerjaan kita. Lalu hal apa lagi yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi penulis? Yang nomor dua adalah pengetahuan dasar soal kepenulisan. Bagaimana si penulis ini membuat dialog. Yang kedua, bagaimana si penulis ini membuat narasi. Ketiga, bagaimana si penulis ini bisa meletakkan tanda baca yang tepat. Yang keempat, bagaimana si penulis ini bisa membuat sebuah kata yang sudah sesuai dengan puebi, semacam itu. Jadi kalau kalian bisa menambahkan hal yang lain lagi, silakan, atau mungkin ada yang lain lagi, silakan. Tapi bagi saya yang penting dalam dasar kepenulisan adalah itu. Jadi syarat yang kedua bagi seorang yang ingin menjadi penulis adalah dia paham dasar-dasar kepenulisan terlebih dahulu. Yang ketiga, adanya konsep yang ia buat untuk dijadikan sebuah cerita. Jadi konsep itu meliputi semacam ide tokoh, karakterisasi setiap tokoh itu seperti apa, adanya alurnya seperti apa, lalu plotnya bagaimana, kemudian latar tempat apa yang akan si penulis ini gunakan dalam ceritanya. Dan yang berikutnya tentu saja bagaimana dialog ini berlangsung. Yang keempat, adanya media untuk menulis. Kalian bisa menggunakan lembaran HVS, lembaran kertas folio, atau mungkin buku tulis, buku harian kalian. Bisa menggunakan handphone, tablet, laptop, dan juga kalian bisa menggunakan mesin ketik jika kalian mau. Sebagian orang akan merasa tenang jika ia mendengarkan suara mesin ketik ketika ia sedang mengerjakan sebuah cerita di mesin ketik yang kuno. Kalau kalian menggunakan laptop, kalian juga bisa kok tetap mendengarkan suara ketikan mesin ketik itu ketika kalian mengetik di atas keyboard. Kalian bisa menggunakan software yang disebut Atlantis. Jadi di Atlantis itu ada settingan bagaimana caranya kalian membuat tombol yang kalian ketik di keyboard itu serasa berbunyinya tuh mirip dengan suara-suara mesin ketik itulah. Lalu mungkin ada pertanyaan ya, kalau pakai software itu pasti berbayar ya? Iya sih, tapi tenang, ada yang gratisan juga seperti WPS atau juga Atlantis tadi yang saya sebut. Intinya sih nggak ada alasan ya bagi kita untuk nggak ada media untuk menulis. Kalau orang zaman dulu itu menulis dari batu saja sudah bisa menjadi sejarah ya. Apalagi kita yang sudah di zaman yang seperti ini, kita bisa menulis di media apapun, jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menulis. Nomor 5, adanya time management yang baik atau manajemen waktu. Kalau kalian ingin menjadi seorang penulis yang baik, kalian harus memiliki manajemen waktu yang baik pula. Jadi jangan sampai pekerjaan utama kalian mengganggu proses menulis kalian. Sebaliknya, jangan sampai tulisan yang kalian kerjakan malah mengganggu pekerjaan utama yang juga kalian perlukan. Nggak ada alasan untuk tidak bisa memanage waktu. Semua manusia, apapun latar belakangnya, berapapun usianya, apapun pekerjaannya bahkan, mereka pasti punya waktu yang sama. Dalam 1 jam ada 60 menit, dan dalam 1 hari ada 24 jam, dalam 1 minggu ada 7 hari, dalam 1 bulan ada 30 hari, dan dalam 1 tahun ada 365 hari. So, nggak ada alasan bagi kalian untuk tidak melakukan time management dengan baik.
Nomor 6, apa syarat utama seseorang menjadi penulis? Tentu saja ia sudah ada karya tulisan yang sudah selesai. Itu wajib. Jadi kalau kalian masih baru ingin terjun ke dunia kepenulisan, lalu kalian belum menyelesaikan cerita apapun, ada baiknya kalian jangan mengatakan diri dulu kalau kalian penulis. Milikilah satu karya yang sudah selesai. Dan yang terakhir adalah kalian bisa berikan karya yang sudah selesai itu kepada platform kepenulisan online, atau bahkan kalian ikutkan lomba, atau bahkan kalian berikan kepada penerbit indie ataupun mayor. Apapun itu, seorang penulis harus memiliki karya yang sudah dibaca oleh orang lain. Nah, segitu dulu video kali ini. Di postingan berikutnya, entah 2 atau 3 video lagi, saya akan mulai masuk ke dalam pembahasan fiksi kriminal. So, kalau kalian suka dengan channel ini, ikuti terus videonya, dan kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Salam!